Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan pelajaran Informatika SMP kelas 7, materi analisis data. Apa itu analisis data? Data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang artinya adalah fakta. Data dibagi menjadi dua, ada yang berupa kualitatif dan ada yang berupa kuantitatif. Data kualitatif bersifat perasaan seseorang, tidak bisa diterjemahkan dengan menggunakan angka. Sedangkan data bersifat kuantitatif, datanya berupa numerik atau angka. Data ini bisa dibuat menjadi suatu kesimpulan dari suatu data. Untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif inilah kita menggunakan suatu perangkat aplikasi untuk memudahkan menganalisis data. Salah satu aplikasi yang mudah digunakan pada saat ini untuk menganalisis data adalah aplikasi lembar kerja atau dengan Microsoft Excel. Pada aplikasi Microsoft Excel ini kita bisa membuat rumus penjumlahan, rumus rata-rata, rumus peringkat, dan rumus keterangan logika, yang pada materi ini kita akan mempelajari rumus penjumlahan, rumus rata-rata, rumus peringkat, dan rumus keterangan menggunakan logika. Pada rumus penjumlahan selalu didahului dengan sama dengan. Pada formula bar ditulis sama dengan sum, tulisannya SUM, kemudian dikurung sel yang akan dijumlahkan, kemudian diblok. Untuk rumus rata-rata ditulis pada formula bar sama dengan average, tulisannya average, dalam kurung sel yang akan dibuat rata-rata. Untuk rumus peringkat nanti bisa melihat pada tayangan berikutnya, dan juga demikian dengan rumus keterangan menggunakan logika, yaitu menggunakan sama dengan if. Nanti kita akan belajar bersama dengan rumus-rumus tersebut. Dengan semangat belajar kita, maka tidak ada yang sulit, semua akan jadi mudah. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Kita mau, kita bisa. Baiklah, di sini kita akan belajar pada mapel informatika materi analisis data. Menganalisis data ini bisa kita lakukan dengan bantuan komputer, karena kalau datanya sangat banyak sekali, kalau hanya dengan manual, pakai kalkulator, ataupun pakai hitungan biasa tanpa bantuan alat, peralatan, maka akan kesulitan. Tapi dengan bantuan komputer, ini pekerjaan akan lebih mudah. Dengan menggunakan program Microsoft Excel, program dari Microsoft Office untuk menganalisis data khusus Microsoft Excel. Setelah kita buka Microsoft Excel, tampilan seperti ini, kita pilih blank workbook. Ya, pada bagian atas ini adalah menu dari Microsoft Excel. File. Nah, ini isinya tentang file-file Microsoft Excel. Kemudian home, ini ada penjelasannya, icon-icon dari home, cut untuk memotong, copy, menyalin, paste, menampilkan yang sudah kita cut dan copy. Kemudian ini bentuk huruf dan seterusnya, sama seperti di Microsoft Word. Insert, menu insert ini adalah menyisipkan, bisa kita menyisipkan tabel, picture atau gambar secara online, samples, dan seterusnya, bentuk diagram, dan seterusnya.
Page layout ini fungsinya untuk mengatur kertas, ketikan, kemudian print area yang akan di print dan seterusnya. Formula adalah rumus-rumus, data, ya, kemudian review dan view. Semua akan tampil icon-iconnya di sini setiap kita klik. Kemudian kita akan belajar menganalisis data tentang rumus-rumus, di dalam Microsoft Excel. Misalnya kita memiliki data, ya kita sudah memiliki data seperti yang di layar. Kita menengahkan judul. Untuk menengahkan judul kita blok dari kiri sampai sel sebelah paling kanan, ya, ini paling kanan. Kemudian kita memilih Merge and Center di menu Home, pilih Merge and Center. Demikian juga untuk yang di bawahnya, kita blok sampai tabel sel sebelah kanan, Merge and Center. Jika ingin untuk memperbesar ukuran huruf dan membuat tebal. Kemudian untuk lebar kolom bisa kita atur dengan cara menggeser. Untuk melebarkan, geser ke kanan. Kemudian kalau mengatur jarak yang sama, misalnya mapel ini jaraknya sama, kita blok semuanya, kemudian kita geser salah satu garis dan ditengahkan di center. Kemudian untuk mapel ini kita merge center. Kemudian untuk tulisan mata pelajarannya, supaya menghemat tempat, kita blok dan kita buat huruf tegak. Klik kanan, format cell, ataupun langsung di sini ada alignment. Kemudian dia orientasinya, tagnya kita atur ke atas. Kemudian untuk yang selnya gabung, kita Merge and Center, ditengahkan, Merge and Center, ditengahkan. Jumlah rata-rata ranking keterangan juga dibuat tag orientase vertikal ke atas. Merge and Center. Ya, sudah terbentuk tabel Microsoft Excel. Tinggal kita isi yang ada rumusnya, jumlah, rata-rata, ranking, dan keterangan. Satu persatu kita mulai dari jumlah. Jumlah di Microsoft Excel ini sudah disediakan di AutoSum. Ini AutoSum. Ataupun kalau kita ingin menggunakan formula bar di sini, Fix, ini adalah di sum. Ya, sum, terus oke. Kemudian untuk mengatur tabel, kita menengahkan tabel terlebih dahulu. Caranya dengan mengblok per baris dari sel kiri sampai sel kanan, akhir tabel, kemudian di Merge Center. Demikian juga untuk garis
Kedua, kita blok dari kiri sampai tabel paling kanan, kita merger and center. Untuk mengubah ukuran huruf font, kita perbesar ukurannya dan diberi tebal blok. Kemudian untuk mengatur lebarnya tinggal kita klik bagian atas. Ini kita geser ke kiri memperkecil, untuk memperbesar kita geser ke kanan. Kemudian untuk mapel kita menggunakan merger and center karena mapelnya. Kemudian untuk satu kolom juga sama, di blok atas dan bawah merger and center, ditengahkan dengan menengahkan blok merger and center, kemudian ditengahkan ataupun kita geser ke kiri terserah. Kemudian untuk mapel ini supaya menghemat tempat, kita buat bentuknya alismen. Bisa kita memakai alismen yang ada di sini di menu home ataupun memakai format cell, klik kanan format cell, ataupun bisa menggunakan alismen ini. Di sini alismen panah, orientasinya teksnya ke atas atau 90 derajat. Kemudian untuk jumlah ini juga merger and center, merger and center, merger and center, merger and center. Kemudian menghemat tempat, orientation tag dibuat ke atas. Oke. Kemudian untuk ukuran tabel juga kita bisa memperkecil. Nah, langsung kita blok karena sama ukurannya, menghemat tempatnya, dan kita tengahkan. Untuk jumlah ini dan rata-rata ini agak lebar. Ya, tabel sudah siap, tinggal kita mengisi rumus di jumlah, rata-rata, ranking, dan keterangan menggunakan pengolah Microsoft Excel. Pertama adalah jumlah nama pertama ini nilai PAI sampai IPS kita jumlahkan. Bisa kita menggunakan auto sum, langsung dia membuat rumus. Ataupun jika kita ingin belajar, caranya adalah menggunakan formula. Nah, formula tab, kemudian kita pilih sum penjumlahan. Ya, untuk membuat rumus jumlah kita bisa menggunakan auto sum di pojok kanan ada panahnya ini, kita pilih sum, misalnya sum, bacanya sum, penjumlahan dalam arti Indonesia, sum menjumlahkan. Dia akan menampilkan rumus sum sama dengan sum. Rumus Excel selalu ditulis sama dengan menandakan rumus sum menjumlahkan sel C7 hingga J7, mulai dari PAI garis yang pertama, nama yang pertama, sampai IPS garis yang pertama. Kemudian kita tinggal tekan enter. Kemudian untuk rumus yang ke bawah tidak perlu kita mengetik ataupun membuat rumus baru, tinggal kita kopikan
rumus yang pertama sampai rumus paling bawah dengan cara menempatkan mouse di pojok kanan bawah sel yang sudah selesai rumus jumlahnya, muncul tanda plus kecil ya, tidak seperti plus seperti ini, tapi plusnya yang kecil, pojok kanan bawah pada sel rumus yang sudah jadi, kita drag ke bawah, tarik ke bawah, sehingga dia akan membuat rumus sesuai dengan selnya C8 sampai J8 ke bawah, terus mengubah terus menerus sesuai dengan selnya. Untuk rata-rata kita buat rumus dengan di auto zoom ini, kita pilih panahnya, pilih average. Namun kita harus ganti di sini karena secara default dia akan menjumlahkan sampai paling kanan atau sampai jumlah sebelum rata-rata ini. Maka kita ganti sel average C7 ini sampai dengan I7, atau bisa kita blok ya, selnya yang akan di rata-rata, yaitu C7 sampai I7. Kita tekan enter. Ya, kalau misalnya dua angka di belakang koma atau lebih, bisa kita atur di sini. Ini 1 koma, jadi berkurang, menambahkan di sini. Kemudian seperti jumlah tadi, ke bawah tidak perlu dibuat rumus lagi, tinggal kita kopikan, menarik dari sel yang sudah jadi rumus rata-ratanya, pojok kanan bawah pada sel rumus rata-rata, kita tarik, kita drag sampai ke bawah. Kemudian untuk ranking, rumusnya adalah sama dengan rank RANK kurung buka. Kita sudah dibantu oleh Microsoft Excel. Lanjutannya adalah number. Number ini adalah menunjukkan jumlahnya, karena kalau ranknya itu berdasarkan jumlah yang tertinggi dia ranking 1. Jadi jumlah ada di sel J7 ini. J7, kemudian dilanjutkan titik koma. Titik koma referensinya adalah jumlah semua anak ini. Ya, kita blok referensinya. Namun untuk huruf referensi ini kita harus update dengan string. Kita harus update dengan string atau tanda dolar. Tanda dolar seperti ini. Tujuannya adalah supaya kalau kita tarik ke bawah rankingnya ini, maka dia tidak akan mengubah referensinya dari sel yang di ranking tersebut. Dan terakhir kita tutup dengan kurung tutup, kemudian ditekan enter. Setelah itu ke bawah tinggal kita drag atau copy sampai ke bawah. Ini membuat rumus ranking, jumlah, rata-rata, dan ranking. Untuk keterangan fungsi if kita ketikkan sama dengan if jika dalam kurung, keterangannya adalah jika rata-ratanya lebih dari 90, maka logikanya adalah dari rata-rata kita klik, kemudian kita sudah dibantu di sini titik koma. Jika K7, jika K7, itu printernya sakit. Jika K7 lebih dari 90, maka di sini akan menampilkan sangat baik. Jadi rata-ratanya di sini muncul sangat baik. Maka logika atasnya if K7 lebih dari 90, kemudian kita dibantu di sini titik koma.
tulisan sangat baik. Sangat baik karena dia huruf maka harus ditandai dengan tanda kutip. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Jangan lupa mengapit dengan tanda kutip. Kemudian selanjutnya adalah titik koma lagi. Kita lanjutkan dengan if lagi. If jika K7 lebih dari ini, kita copy saja supaya cepat. Kemudian kita pastekan. Kita ganti 90 menjadi 80. Sangat baik kita ganti dengan baik. Kita baik. Kemudian yang terakhir yaitu titik koma cukup. Untuk cukup tidak harus menambahkan lagi dengan if karena else ya. Else. Jangan lupa karena kata-kata harus dikutip dengan apit dengan tanda kutip. Karena kurung bukanya 2, maka kurung tutupnya sudah 2. Kita tekan enter. Ya, dia sudah berjalan rumus if-nya. Ya. Keterangan jika K7 lebih dari 90, maka muncul tulisan sangat baik. Jika K7 80, ya, karena di sini adalah nilainya 80, maka tulisannya muncul baik. Kemudian kita tarik, kita copy ke bawah. Tidak ada yang sangat baik karena di sini rata-ratanya tidak ada yang 90. Coba kita ganti, misalnya rata-rata ada yang 90. 94, 95, 92, 93. Dia 90, dia belum sangat baik karena di rumus tadi adalah lebih dari 90. Jadi 90 belum, ya, 90 belum. Nah, 88. Ya, dia sangat baik. Sana lagi yang ketiga ini 98, 97, 95. Nah, yang rata-ratanya lebih dari 90 sangat baik. Di sini cukup belum ada karena tidak ada yang 70. Nah, misalnya kita ganti supaya 70. Nah, dia 7 belum sampai 80 dia cukup. Inilah penjelasan. Oh ya, ini belum selesai. Kemudian kita beri garis tabelnya dengan cara di blok supaya di sini walaupun ada tanda tabelnya, tapi setelah kita nanti cetak di printer belum ada garisnya, dengan cara tanda di sebelah underline. Di sini ada tanda seperti gambar jendela, kita pilih panahnya, kita pilih all border. Kita misalnya ingin supaya tidak terlalu kecil, kita besarkan dengan cara menggeser ke bawah. Jika menghemat tempatnya, kita geser ke kiri. Ini untuk mempraktekkan rumus menggunakan Microsoft Excel. Nah, dengan bantuan Microsoft Excel, pekerjaan yang sulit menjadi mudah karena ada peralatan aplikasi dari Microsoft Excel untuk menganalisis data. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain yang serupa seperti ini. Demikianlah cara menggunakan perangkat aplikasi lembar kerja, membuat rumus penjumlahan, membuat rumus rata-rata, membuat rumus peringkat,
dan membuat rumus logika if. Semua dengan tekad yang kuat, kemauan yang keras, belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah anak-anak semua akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak generasi yang berguna di masa yang mendatang. Demikian materi pelajaran informatika bab analisis data, semoga bermanfaat dan berguna kepada anak-anak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.